Nah, jadi contoh soal yang pertama. Nah, di sini importir I. Nah, jadi diumpamakan ada seorang importir, sebuah perusahaan importir mempunyai API. Nah, API ini angka pengenal impor. Jadi API ini memang harus dimiliki bagi siapapun yang mau memiliki impor, siapapun yang mau mengimpor barang dari luar negeri. Nah, jadi dia mengimpor sebanyak 15.000 kilogram bagian dari rantai sepeda motor, atau bahasa Inggrisnya part of motorcycle chain. Mereknya DID, tipe 520V, buatan dari Cina dengan harga FOB sebesar 2,25 USD atau dolar per kilogram. Nah, FOB ini kepanjangan dari Free on Board. Maksud dari free on board ini adalah cost-nya. Jadi dia harga barang yang masih aslinya, belum ada campur dengan asuransi maupun biaya angkutannya, transportasinya belum ada. Nah, jadi ini masih biaya asli dari barang per kilonya. Kemudian freight ini adalah biaya transportasinya. Misalkan biasanya itu diangkut oleh kapal kargo. Nah, yang kapal yang biasanya angkat-angkat kargo yang besi-besi petak-petak itu, nah itu kargo. Nah, jadi di sini biaya transportasinya adalah 2.500 USD atau 2.500 dolar. Kemudian biaya asuransi. Nah, jadi asuransinya itu sebesar 150 USD. Nah, di sini diketahui beberapa dari soal ini diketahui nomor pos tarifnya pada buku BTKI yaitu 73 15 90 90 00. Nah, bagaimana mencarinya? Perhatikan video berikut ini. Nah, berikutnya di sini ada BM 5%. Nah, BM 5% ini udah diketahui ya, di buku BTKI juga ditulis sesuai dengan nomor pos tarifnya. Nah, kemudian PPN-nya 10%. Namun untuk nomor pos tarif BTKI ini biasanya untuk saat kita mau mengimpor suatu barang, nah kita harus cari sendiri dia tipe jenis barang apa gitu. Biasanya kalau di lapangan ini tidak diketahui. Diketahui untuk barang-barang yang sudah memang diketahui, tapi ada beberapa barang yang dia harus dimasukkan ke nomor tarif yang mana begitu. Jadi memang harus pengusaha, pengurus jasa kepabeanannya dan bea cukainya, orang-orang bea cukainya yang menentukan. Nah, PPJK-nya dan orang bea cukainya yang menentukan, jadi tidak boleh salah. Kemudian ada NDPBM, yaitu di sini dibuat 1 USD 11.000. Jadi ini maksudnya adalah mata uang kita yang ditentukan 1 USD atau 1 dolar itu berapa. Jadi kalau di soal ini dia masih 11.000 ya. Kalau sekarang kita berapa 1 dolar? 15.000 ya kalau tidak salah. Nah, saya lupa, nanti coba di searching ya. Kemudian hitunglah bea masuk dan pajak dalam rangka impor wajib bayar. Nah, ini pertanyaannya. Nah, jadi yang pertama harus kita tulis itu, kita harus menulis secara rapi karena di sini kita adalah orang pajak maupun akuntansi. Tidak boleh salah satu angka saja. 10 kurang 10 saja atau salah satu angka saja, itu sangat berakibat fatal. Nah, yang pertama kita harus menulis nama dan jenis barangnya. Nama jenis barangnya itu tadi adalah rantai sepeda motor ya, bagian dari rantai sepeda motor. Kemudian mereknya DID, tulis DID. Tipenya 520V, 520V, made in China ya. Tarif BTKI-nya di sini sudah diketahui 73 15 90 90 00. Nah, setelah kita menulis ini, nama dan merek, jenis dan sebagainya, kita bisa mulai menghitung shift-nya di sini.
Nah, chiefnya ini adalah cost insurance freight. Cost itu atau FOB. Nah, jadi dia harga yang masih harga mentahnya lah dari satu barang tersebut, belum dari campuran freight dan insurance. Jadi FOB-nya itu 15.000 kilogram dikali harganya per satu barang tadi berapa? 2,25 USD. Nah, jadi 15.000 kilogram dikali 2,25 USD atau dolar menjadi 33.750 dolar. Nah, kemudian ditambah freight-nya. Freight-nya tadi 2.500 dolar. Ditambah asuransinya 150 dolar. Nah, ditotal-totalkan FOB ditambah freight ditambah insurance totalnya adalah 36.400. Kemudian setelah mendapat chiefnya, kita akan menghitung nilai pabeannya. Nilai pabean ini adalah untuk mengubah si yang USD ini, karena kita orang Indonesia mau ngimpor ke Indonesia, diubah ke dalam bentuk rupiah. Jadi 1 dolar kan kalau di soal ini adalah 11.000. Kalau kita zaman sekarang 15.000 berarti dikali 15.000. Tapi karena di soalnya diketahui 11.000, maka dikali 11.000. Jadi 36.400 dolar dikali 11.000. Totalnya adalah 400.400.000. Nah, untuk mencari biaya masuknya, nah di sini diketahui 5% dari mana? Dari buku tarif BTKI yang ini. Nah, jadi perhatikan video yang tadi ya, yang sebelumnya. Nah, jadi 5% dikali 400.400.000 ini nilai pabeannya. Jadi 5% kali 400.400.000 dapatnya 20.020.000. Jadi ini adalah biaya masuk untuk memasukkan barang-barang 15.000 kilogram bagian sepeda motor tadi. Jadi ini biaya masuknya. Biaya masuk itu maksudnya apa sih biaya masuk? Jadi barang itu kan misalkan datangnya dari Cina. Nah, kapal ini bawa barang itu. Nah, jadi agar barang itu biar bisa masuk ke Indonesia, ada biaya masuknya atau biasa dibilang bea masuknya, begitu. Nah, jadi nilai pabean, nilai si barangnya ini yang udah dirupiahkan ditambah biaya masuknya atau bea masuknya, maka totalnya adalah 420.420.000. Nah, 420.420.000. Nah, ini disebut dengan nilai impor. Nah, kemudian belum sampai di sini saja. Ini barangnya sudah masuk, udah bisa masuk di sini. Namun barang ini pasti ada pajaknya. Setiap barang pasti ada pajaknya. Jadi dihitunglah pajaknya PPN. PPN-nya itu rata-rata hampir 10%. Itu bisa dilihat dari buku BTKI tadi. Nanti ada di buku merah yang tebal. Ada buku yang tebal, bukan buku merah ya. Kalau punya saya bukunya merah. Nanti ada yang warna biru dan sebagainya. Itu biasanya berubah-ubah tergantung ada jenis barang yang baru. Jadi PPN-nya adalah 10% dikali nilai impornya. Jadi 10% dikali 420.420.000. Jadi totalnya adalah 42.042.000. Nah, ini pajak untuk barang tersebut. Kemudian PPh-nya, pajak penghasilan. Nah, jadi 2,5% ini juga diketahui di buku tarif kepabeanan tadi ya. Dikali 420 dikali 420.420.000, maka totalnya 10.510.500. Nah, menghasilkan PDRI-nya totalnya PPN ditambah PPh disebut PDRI. Kepanjangan PDRI ini adalah PDRI. Saya lupa namanya PDRI ini apa kepanjangannya. Nah, intinya PDRI ini adalah
total dari PPN dan PPh lah, lupa saya nama kepanjangannya ini ya. Itu 52.552.500 yang harus dibayarkan. Begitu. Nah, jadi kesimpulannya nilai impornya itu adalah 420.420.000, lalu PDRI untuk pajak dan PPh-nya adalah 52.553.000. Itu yang harus dibayarkan seluruhnya. Nah, tapi di sini nggak digabung ya, nilai impor sama PDRI nggak digabung, jadi dia terpisah nanti bayarnya. Nilai impor dibayarkan biasanya di di bagian bea cukainya. Kalau PDRI-nya ini biasanya saya kurang ini juga ya, bayarkannya di mana, tapi berbeda tempatnya nih biasanya. Untuk pajak sama bea masuknya itu berbeda. Ada cara-caranya, oke.